Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Di sini saya Eva Hayati dengan NPM 2021020059. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali materi tentang pembaharuan hukum dan hukum Islam dan tujuannya dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI. Baik, langsung saja kepada materi pertama, yaitu tentang pengertian pembaharuan hukum Islam. Pembaharuan hukum Islam ini terdiri dari dua kata, yaitu pembaharuan yang berarti modernisasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan suatu yang baru. Hukum Islam yakni kumpulan atau koleksi daya upaya para fuqaha dalam bentuk hasil pemikiran, di mana untuk menerapkan syariat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, hukum Islam sama dengan fikih, bukan syariat. Pembaharuan hukum Islam ini berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang telah ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang dimana tidak sesuai dengan keadaan dan kemaslahatan manusia pada masa sekarang. Yang dimaksudnya yaitu ketentuan hukum di sini adalah ketentuan hukum Islam kategori fikih yang merupakan hasil dari ijtihad para ulama, bukan ketentuan hukum Islam kategori syariat. Baik ya, yang materi selanjutnya yaitu pengertian tentang ijtihad. Ijtihad ini adalah salah satu wacana dalam pembaharuan, di mana secara terminologi ijtihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan dan usaha dalam mencari hukum syariat. Kata ijtihad ini hanya digunakan pada usaha yang memerlukan pengarahan tenaga semaksimal mungkin dan sebuah tujuan. Pembaharuan juga dapat dilakukan dengan usaha-usaha pentaqihan. Dengan usaha pentaqihan ini akan terlihat keaslian dan kemurnian ajaran Islam. Cara ini lebih mudah dibandingkan dengan ijtihad, meskipun cara ini barangkali termasuk dalam wilayah ijtihad. Dikatakan lebih mudah karena hanya mengoreksi sebuah pendapat, akan lebih mudah lagi bila kita memiliki fasilitas di atasnya. Gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam disebut dengan gerakan pembaharuan hukum Islam. Sebab gerakan itu untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, di mana menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur. Yang pertama yaitu menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang dimana belum ada ketentuan hukumnya, seperti bayi tabung. Yang kedua yaitu menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya, tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Misalnya ijtihad ulama sekarang ini telah memperolehkan perempuan menjadi pemimpin atau kepala negara, padahal ijtihad ulama terdahulu menetapkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin atau kepala negara. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tujuan dari pembaharuan hukum Islam. Pembaharuan hukum Islam ini merupakan suatu keharusan, di mana bahkan kewajiban yang harus mutlak. Pembaharuan atau modernisasi berarti berpikir dan bekerja menurut fitrah atau sunatullah yang hak. Sunatullah telah Sunatullah ini telah mengejawantahkan dirinya dalam hukum alam. Maka untuk menjadi modern, manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam tersebut. Manusia ini memiliki keterbatasan kemampuan, tidak sekaligus mengerti sunatullah itu, melainkan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Sejak awal hukum Islam ini sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan atau keadilan bagi manusia. Ungkapan bahwa hukum Islam ini dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir dan batin
dan duniawi ukrawi, sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan manusia. Mungkin hanya itu saja materi kali ini yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.